Kontrak cinta 1 tahun. Part 13. Perpisahan menyakitkan. Ratu berusaha bersikap tenang dan biasa saja saat Bu Bella memasuki kamar. Ia takut jika ibunya mengetahui apa yang telah ia lakukan, di mana dirinya masih tetap berhubungan dengan laki-laki yang saat ini sangat dibenci dan tidak diinginkan oleh wanita yang melahirkannya. Tadi sore, Bu Bella sangat tegas mengingatkan Ratu untuk tidak berhubungan dengan Revan, walaupun melalui telepon. Ia sangat keras jika hal itu menyangkut putri bungsu yang sangat ia sayangi. Jangan pernah hubungin Revan, Mama gak suka. Tapi Ratu istri Mas Revan, Mah. Kenapa Mama tega mengusirnya tadi? Ratu pengen ketemu Mas Revan. Kamu jangan terlalu berharap untuk bertemu dengannya. Kamu lupa dengan surat perjanjian yang sudah kamu tanda tangani. Ratu yakin kalau Mas Revan sudah berubah, Mah. Ratu sangat mencintainya. Dia gak pantas kamu cintai. Dia gak lebih dari laki-laki yang tidak menghargai pernikahan. Mama saat ini sangat membencinya. Tolong jangan seperti ini, Mah. Mas Revan ayah dari anak ini. Ratu memegang perutnya. Sudahlah, Mama lagi malas bahas tentang dia. Untuk saat ini, kamu harus jauhin dia. Dia harus tahu bagaimana rasanya hidup tanpa istri tulus sepertimu. Ratu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya berusaha memenuhi permintaan Bu Bella. Namun, ibunya itu tidak mengetahui apa yang anaknya lakukan di belakangnya. Ratu tidak peduli jika harus melanggar peraturan Bu Bella secara diam-diam, karena ia tidak sanggup menolak telepon suami tercinta. Kita makan dulu yuk. Papa udah nunggu tuh di meja makan. Bu Bella mendapati Ratu sedang berbaring di tempat tidur. Iya, Mah. Ratu kemudian duduk. Yuk, Mama bantu berdiri. Bu Bella membantu putrinya berdiri. Kemudian mereka meninggalkan kamar menuju meja makan. Malam, Pak. Ratu menghampiri Pak Arman, lalu mencium punggung tangannya. Malam, Nak. Kok kamu lemas banget? Pak Arman mengusap kepala putrinya. Duduk dulu ya. Kita makan sama-sama. Pinta laki-laki itu. Iya, Pak. Ratu melepaskan jabatan tangan ayahnya lalu duduk. Keluarga bahagia itu menikmati suasana makan malam bersama. Pak Arman sangat bahagia karena kehadiran Ratu. Namun, ia merasa terpukul karena anaknya diperlakukan tidak baik oleh orang lain yang juga merupakan menantunya sendiri. Ia tidak berhenti memandangi wajah cantik Ratu. Ia merasa bersalah karena dulu memaksakan kehendak untuk menjodohkan putrinya itu dengan anak sahabatnya. Ia tidak pernah menyangka kalau anak bungsunya akan mengalami nasib seperti sekarang ini. Baru 2 suapan, Ratu kembali merasakan mual. Ia segera berdiri, lalu beranjak menuju kamar mandi dengan langkah yang sangat lemah. Bu Bella langsung memapahnya karena ia takut jika anaknya sampai terjatuh. Ratu berusaha memuntahkan isi perut yang membuatnya sangat mual. Namun, ia tidak berhasil mengeluarkan sesuatu. Yang ada hanya air liur saja. Ia tiba-tiba memeluk ibunya sambil menangis. Ratu capek, Mah. Ucap Ratu lirih. Kamu harus kuat, sayang. Mama juga dulu persis seperti ini waktu hamil kakak kamu. Bu Bella berusaha menenangkan putrinya, lalu melepas pelukan. Tapi kenyataannya Mama dan Ratu berbeda. Dulu, dalam keadaan seperti ini, pasti ada Papa yang selalu di samping Mama, sedangkan Ratu menghadapi semua ini sendiri. Kok kamu ngomongnya gitu? Ada Mama dan Papa yang selalu ada untuk kamu. Tapi saat ini, Ratu sangat membutuhkan Mas Revan, Mah. Tidak perlu menyebut nama itu. Sekarang kita kembali ke meja makan. Bu Bella kesal mendengar nama Revan. Mama gak ngerti perasaan Ratu. Bu Bella tidak peduli dengan apa yang Ratu ucapkan. Ia kembali membantunya berjalan menuju meja makan. Ia sedih dan terpukul melihat keadaan Ratu saat ini. Namun,
ia masih belum mampu menerima apa yang telah Revan lakukan. Ratu duduk terdiam di kursi meja makan. Ia tidak sanggup melanjutkan makan malam. Saat ini, yang ia inginkan hanya satu. Ibunya mengerti dengan keadaan yang ia hadapi sekarang ini. Papa udah tahu semua tentang Revan dari Mama. Papa minta maaf karena dulu memaksakan kehendak untuk menjodohkan kamu. Papa juga tidak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Pak Arman membuka suara sambil melihat ke arah Ratu. Papa gak perlu minta maaf. Papa gak salah. Ratu berusaha tersenyum kepada ayahnya. Tapi Papa juga merasa bersalah atas apa yang terjadi padamu saat ini. Ratu tidak pernah menyesal mengandung anak Mas Revan. Ratu bangga dan bersyukur dengan anugerah ini. Tapi Papa gak suka dengan cara dia memperlakukan kamu. Dia tega mempermainkan pernikahan. Papa membencinya. Ratu sangat bingung dihadapkan pada situasi saat ini, di mana kedua orang tuanya telah membenci suami yang sangat ia cintai. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, dirinya merasa makin sulit menghadapi rintangan untuk kembali bersama Revan. Waktu menunjukkan pukul 5:20 WIB pagi. Ratu terkejut mendengar nada video call dari ponselnya. Setelah tadi melakukan salat subuh, ia berbaring hingga tertidur. Namun, suara nada benda pintar itu membuatnya terbangun. Ia melihat layar dengan penuh semangat dan bahagia karena Revan yang menghubunginya. Tanpa menunggu lama, ia segera menerima panggilan tersebut. Assalamualaikum Mas. Sapaan salam dari Ratu untuk Revan. Waalaikumsalam sayang. Balas laki-laki itu dengan lembut. Kamu baru bangun Mas? Enggak sayang. Aku udah sholat. Sekarang aku ingin menyapa istriku. Kamu baru bangun? Iya Mas. Tadi setelah sholat aku ketiduran lagi. Oh, gimana perasaan kamu hari ini? Lemas banget. Tapi setelah melihat kamu, aku merasa lebih kuat. Anak kita gimana? Alhamdulillah semoga tetap baik-baik aja Mas. Ratu mendekatkan ponselnya ke arah perut. Revan pun mengusap layar seolah-olah menyentuh anaknya. Alhamdulillah. Oh ya sayang, semalam aku mimpiin kamu. Kita kembali bersama lagi. Revan kembali mengeluarkan sikap cengengnya. Ia menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya. Kalau kamu nangis, aku juga ikut sedih Mas. Mata Ratu berkaca-kaca. Terus terang, aku sakit banget dihadapkan dengan situasi seperti ini sayang. Aku tidak dapat mendampingi istriku yang sedang hamil. Perpisahan ini sangat berat. Aku juga merindukan belayan seorang suami, tapi tidak dapat meraih harapan itu sekarang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sabar ya sayang, tunggu aku. Aku akan berusaha agar kita bisa kembali bersatu. Aku mencintaimu. Aku akan sabar menunggu saat itu tiba, Mas. Aku juga sangat mencintaimu. Pasangan suami istri itu kini harus terpisah akibat kesalahan yang mengakibatkan orang tua Ratu marah. Bu Bella sangat kesal dengan tindakan dan keputusan menantunya. Ia tetap tidak dapat menerima isi surat perjanjian yang telah Revan buat. Begitu juga dengan Pak Arman. Ia tidak kuasa melihat Ratu tidak dianggap dan diharapkan. Putrinya itu diminta harus menandatangani dan menyetujui sebuah kesepakatan yang sulit diterima akal dan pikiran. Ia menganggap Revan telah mempermainkan hati dan perasaan Ratu. Kedua orang tua tersebut sama-sama kecewa kepada sang menantu yang selama ini mereka percayai dan sayangi. Mereka berpikir bahwa kasih sayang yang mereka berikan selama ini tidak berarti apa-apa bagi Revan, karena kenyataannya laki-laki itu dengan tega telah mengabaikan Ratu. Mama gak terima anak kita diperlakukan seperti itu, Pak. Mama ingin memberinya pelajaran. Dia harus tahu gimana rasanya gak dianggap. Bu Bella mengucapkan niatnya kepada suaminya. Iya, Mah. Papa juga sangat sedih melihat pengorbanan dan kesabaran putri kita. Dia menanggung beban itu sendiri
tanpa memberitahukan orang tua. Cinta Ratu terlalu besar untuk suaminya hingga dia bersedia mengikuti permainannya yang tidak menghargai pernikahan. Ratu anak yang baik, Mah. Dia pantas menemukan kebahagiaan. Iya, Pak. Sekarang hanya kita yang akan selalu ada untuknya. Kita harus berusaha untuk membuatnya kembali ceria dan bersemangat seperti dulu lagi. Bu Bella dan Pak Arman merasa bahwa mereka berdua pasti mampu memberikan Ratu kebahagiaan. Mereka tidak mengerti kalau keinginan anaknya saat ini hanya untuk kembali bersatu dengan suami yang ia cintai. Akan tetapi, kedua orang tua Ratu tidak dapat memahami apa harapan anaknya sebenarnya. Mereka hanya menyalahkan apa yang telah Revan lakukan. Mereka tidak mencoba untuk memahami keinginan sang buah hati yang sesungguhnya. Sampai kapan Revan dan Ratu tinggal berjauhan?